Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Dastiawati, nomor induk mahasiswa 19.24014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Negara Hukum dan Demokrasi kelas A yang diampu oleh Bapak Ilham Yuli Istianto. Untuk tema saya yaitu mengangkat konsep negara hukum Pancasila. Untuk yang pertama, kita mengetahui dahulu apa itu konsep negara hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila adalah sebuah konsep negara yang berketuhanan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Untuk selanjutnya, apakah konsep negara hukum sesungguhnya yang dianut oleh Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945? Apakah itu Restat ataukah the rule of law? Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut, yaitu konsep yang dianut oleh negara hukum Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini bukanlah konsep Restat dan bukan pula konsep the rule of law, melainkan membentuk suatu konsep negara hukum baru yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia. Konsep baru tersebut adalah negara hukum Pancasila sebagai kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang syarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tersirat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang telah dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Yang dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, penjelasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sangatlah bernilai konstitutif, kemudian ditegaskan ke dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 inilah tidak disebutkan lagi bahwa Indonesia menganut konsep Restat, namun lebih diterjemahkan ke dalam konsep negara hukum. Untuk yang selanjutnya, pengertian Pancasila sendiri merupakan norma dasar negara Indonesia dan juga merupakan cita hukum negara Indonesia sebagai kerangka keyakinan bersifat normatif dan konstitutif. Bersifat normatif sendiri karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, karakteristik dari negara hukum Pancasila, yaitu terdapat 5 karakteristik. Yang pertama merupakan suatu negara kekeluargaan. Maksud dari suatu negara kekeluargaan yaitu dalam suatu negara kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu, termasuk pula hak milik atau HAM, namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan bersama di atas kepentingan individu tersebut. Hal ini di satu sisi sejalan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia yang bersifat paguyuban, namun di sisi lain juga sejalan pergeseran masyarakat Indonesia ke arah masyarakat modern yang bersifat patembayan. Untuk yang poin kedua, yaitu merupakan negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan. Yang dimaksudkan itu yaitu dengan sifatnya yang prismatik, maka konsep negara hukum Pancasila dalam kegiatan berhukum baik dalam proses pembentukan maupun pengimplementasiannya dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang baik yang terkandung dalam konsep Restat maupun the rule of law, yang yakni dengan memadukan antara prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan, serta konsep dalam sistem hukum lain, misalnya sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang hidup di Nusantara ini, sehingga tercapailah suatu prasyarat bahwa kepastian hukum harus ditegakkan demi menegakkan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Untuk yang poin ketiga, yaitu merupakan religious nation state.
yang berarti dengan melihat pada hubungan antara negara dan agama, maka konsep negara hukum Pancasila tidaklah menganut sekularisme, tetapi juga bukanlah sebuah negara agama seperti dalam teokrasi dan dalam konsep nomokrasi Islam. Konsep negara hukum Pancasila yang ada, Pancasila adalah sebuah konsep negara yang berketuhanan. Berketuhanan sendiri adalah dalam arti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia itu didasarkan atas kepercayaan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan begitu maka terbukalah suatu kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Untuk yang poin keempat itu memajukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Maksud dari poin keempat ini dengan memadukan kedua konsep ini, negara hukum Pancasila mencoba untuk memelihara dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sekaligus pula melakukan positivisasi terhadap living law tersebut untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat pada perkembangan dan kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Untuk yang poin kelima yaitu basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional haruslah didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal. Maksudnya itu yang kelima yaitu alam pengertian bahwa harus memenuhi persyaratan utama yaitu Pancasila sebagai perekat dan pemersatu. Berlandaskan nilai yang dapat diterima oleh semua kepentingan dan tidak mengistimewakan kelompok atau golongan tertentu. Contohnya itu mengutamakan prinsip gotong royong dan toleransi, serta adanya kesamaan visi misi, tujuan, orientasi yang sama disertai dengan saling percaya. Lanjut, apakah tujuan negara Indonesia itu? Tujuan negara Indonesia secara definitif tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan dua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang berlangsung secara wajar dan adil sehingga tiap manusia dapat mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Jadi konsep negara hukum Pancasila inilah yang menjadi karakteristik utama dan membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lainnya. Di mana jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut pula sebagai pilihan prismatik yang dalam konteks hukum disebut sebagai hukum prismatik. Susunan Pancasila adalah hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal, dan kalau dilihat dari inti isinya, maka urutan 5 Pancasila tersebut itu menunjukkan bahwa suatu rangkaian tingkat dalam luas itu tuh luas isinya. Setiap sila yang di belakang sila lainnya merupakan pengkhususan dari sila yang di depannya. Dan jika diurutkan masing-masing sila dianggap mempunyai maksud demikian. Maka di antara 5 sila ada hubungan yang mengikat satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dalam susunan hierarkis dan piramidal ini, maka ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari kemanusiaan, perikemanusiaan dan persatuan Indonesia, yang terakhir itu lalu kerakyatan dan keadilan sosial. Lanjut, dalam upaya penyelenggaraan negara hukum Pancasila itu harus sesuai dengan 4 cita hukum Pancasila, cita hukum Indonesia Pancasila, yakni yang pertama menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial.
Yang kedua, mewujudkan kedaulatan rakyat atau yang disebut dengan demokrasi dan negara hukum nomokrasi, sekaligus sebagai salah satu kesatuan tidak terpisahkan. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama. Lanjut. Jadi, oleh karena dalam penyelenggaraan negara hukum Pancasila itu harus dibangun suatu sistem nasional yang pertama itu bertujuan untuk menjamin integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial. Yang kedua itu berdasarkan atas kesepakatan rakyat baik diputuskan melalui musyawarah, mufakat maupun pemungutan suara, dan hasilnya pun dapat diuji konsistensinya secara yuridis dan realistis. Untuk yang ketiga itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Yang keempat bertujuan untuk mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban, yang termasuk tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasikan kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu. Pembangunan sistem hukum nasional tersebut bersumber pada dua sumber hukum. Yang pertama material, yakni sumber hukum material pra-kemerdekaan dan sumber hukum material pasca kemerdekaan. Adapun yang termasuk sumber hukum material pra terdiri dari satu, hukum adat asli sebagai suatu living law yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Untuk yang kedua, hukum agama, baik hukum Islam maupun hukum agama lainnya. Yang ketiga, hukum Belanda. Dan yang keempat, hukum Jepang. Sedangkan sumber hukum material pasca kemerdekaan terdiri dari yang pertama itu instrumen hukum internasional, yang kedua perkembangan hukum dalam civil law system, untuk yang ketiga itu perkembangan hukum dalam common law system. Pada tahap selanjutnya dari dua sumber hukum material pra dan pasca kemerdekaan ini, maka dibangunlah suatu sistem nasional yang ditujukan untuk melakukan perubahan sistem hukum nasional dan pembaruan sistem hukum nasional. Pembangunan sistem hukum nasional ini dilakukan dengan didasarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai titik dimulainya pembangunan sistem hukum nasional dan didasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila yang bersifat prismatik ini, maka diharapkan lahir sebuah sistem hukum nasional Indonesia yang seutuhnya sehingga dapat mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengenai hambatan yang berasal dari dalam antara lain itu pertama budaya masyarakat yang cenderung feodalistik dan paternalistik menyebabkan hukum menjadi elit dan korup. Kedua, tidak adanya kesadaran politik, kebangsaan, dan kenegaraan politik nasional para penyelenggara negara, sehingga hukum yang notabene merupakan suatu hasil dari politik tidak mendasarkan dirinya pada kepentingan nasional, namun hanya pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Sedangkan hambatan yang berasal dari luar adalah yang pertama itu pengaruh globalisasi yang membawa ideologi-ideologi lain di luar Pancasila, sehingga mempengaruhi pemahaman yang utuh terhadap Pancasila, serta mempengaruhi pola pikir, mindset masyarakat. Kedua, adanya tekanan politik luar negeri negara adikuasa, sehingga terjadi pertentangan antara kepentingan nasional dan kepentingan asing yang sangat mempengaruhi proses pembangunan sistem hukum nasional. Untuk selanjutnya, jadi kedudukan Pancasila dalam pohon ilmu hukum itu diibaratkan sebagai dasar dan fondasinya. Serat-serat pokok ilmu seperti sosiologi, politik, budaya, antropologi, ekonomi, dan psikologi sebagai batangnya, serta dapat digunakan relasi ilmu bantu untuk membahas atau mengkaji hukum, dan ini berguna untuk memperkaya dan melengkapi pengkajian terhadap hukum.
Dan di sini saya juga akan menyampaikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan berdasarkan alam Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut. Untuk yang pertama itu nilai-nilai ketuhanan itu sebagai sumber etika dan spiritualitas itu dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Indonesia bukanlah negara sekunder yang ekstrim yang memisahkan agama dan negara dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat atau komunitas. Negara menurut alam Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial, tetapi saat sama Indonesia juga bukan negara agama yang hanya merepresentasikan salah satu unsur agama dan memungkinkan agama untuk mendikte negara. Jadi yang kedua itu selanjutnya nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia. Dianggap penting sebagai fundamental etik, politik, kehidupan bernegara, dan pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas yang mengarah pada persaudaraan dunia itu dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Untuk yang ketiga itu akutulisasi, nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu tuh harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat, menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Jadi dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini tuh Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan dalam perseorangan. Yang keempat itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yaitu yang terakhir perlu diingat bahwa Pancasila bukanlah dasar yang statis, melainkan merupakan pedoman yang dinamis sehingga Pancasila dioperasionalkan dan diaktualisasikan supaya responsif terhadap dinamika perkembangan zaman. Artinya Pancasila senantiasa terbuka bagi proses dan penafsiran baru dengan memperhatikan semangat yang terkandung di dalam serta keterkaitan antar sila. Sesuai dengan makna negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka bangsa Indonesia memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, serta sifat religius, dan dalam pengertian inilah maka bangsa Indonesia pada hakikatnya dikatakan sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan sifat khas kepada negara Indonesia, yaitu bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan antara agama kepada negara Indonesia, yaitu bukan yang memisahkan gitu ya. Jadi rumusan ketuhanan yang Maha Esa yang menunjukkan bahwa negara Indonesia itu bukan negara sekuler dan bukan pula negara beragama. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya. Baik, selanjutnya, apakah teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk menghidupkan mikrofon. Terima kasih. Izin bertanya, Kak. Oh, baik, silakan. Sesuai materi yang disampaikan pada slide ke-9, lantas apakah Indonesia sebagai negara hukum Pancasila sudah berhasil menciptakan kondisi kemasyarakatan yang berlangsung secara wajar dan adil? Terima kasih, Kak.
Baik, mohon waktunya sebentar untuk menjawabnya. Baik, untuk pertanyaan dari Mbak Sabrina Fausta, jadi langsung saja saya jawab saja ya. Jadi menurut saya itu negara ini masih berusaha menciptakan keadilan secara menyeluruh. Untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang adil, konsekuen dan tidak diskriminasi, perlu ada upaya-upaya yang dilakukan. Upaya-upaya tersebut dapat berupa meninjau dan melakukan penataan kembali undang-undang, memberikan pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan undang-undang untuk meningkatkan kesadaran budaya hukum baik itu bagi pemerintahan maupun masyarakat. Begitu Mbak Sabrina. Apakah sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih untuk Mbak Sabrina atas pertanyaannya. Kemudian saya akan membuka sesi pertanyaan lagi. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Izin bertanya. Oh ya, silakan Mbak Sofia. Pertanyaan saya, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai negara hukum Pancasila berdasarkan Persatuan Indonesia sesuai dengan sila ketiga? Terima kasih. Baik. Jadi tadi saya ulangin pertanyaannya lagi ya Mbak. Tadi pertanyaan Mbak Sofia, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai negara hukum Pancasila berdasarkan Persatuan Indonesia sesuai dengan sila ketiga? Langsung saya jawab saja ya. Sila Persatuan Indonesia yang berintikan kata satu, menghendaki bangsa dan masyarakat Indonesia memiliki rasa, jiwa, dan kehendak yang satu untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Bangsa Indonesia memahami bahwa di dalam negara Indonesia terdapat berbagai macam ragam bangsa, suku, ras, dan bahasa, sehingga para pendiri bangsa menghendaki nilai satu dari kesatuan di Indonesia dijalankan dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dari kesatuan ini dapat diterapkan dengan mempertebal rasa toleransi, rasa gotong royong, dan rasa saling memiliki sebagai satu kesatuan keluarga. Selain itu, dalam pelaksanaan kehidupan sosial itu nilai dan jiwa kesatuan ini juga hendaklah ada dalam pembentukan. Maksudnya itu pelaksanaan dan penerapan hukum kesatuan ini di Indonesia, sehingga hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk memersatukan tujuan, nilai, dan jiwa masyarakat Indonesia agar tidak diterapkan secara berpihak dan berbeda-beda. Mungkin itu Mbak Sofia yang dapat saya sampaikan. Apakah masih kurang jelas? Baik, sepertinya sudah jelas ya Mbak. Apakah di sini ada tanggapan dan atau sanggahan dari teman-teman? Silakan untuk menghidupkan mikrofonnya. Tidak, Kak. Oh, tidak ada. Jadi saya tunggu waktunya untuk yang akan memberi tanggapan atau sanggahan terkait presentasi yang telah saya sampaikan.
Baik, jika tidak ada, maka akan saya tutup mengingat waktu sudah cukup lama. Maka sekian presentasi dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.